Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, siang menjelang sore nih untuk teman-teman kelompok BIM 8B. Em, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda di sore hari ini, di mana uh, agenda utamanya di sore hari ini kita akan melakukan presentasi final proyek kolaborasi di kelas BIM 8, grup 8B. Lalu sebelum memulai agenda utamanya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran buat teman-teman dalam di presentasi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Am, Lalu selanjutnya saya izin absen terlebih dahulu, eh, Mas Dinar, untuk timnya. Apakah hari ini hadir semua ataukah ada yang berhalangan hadir di presentasi hari ini? Mas Dinar, semuanya hadir atau ada yang izin? Halo, Mas Dinar. Ibu, maaf, nggak kedengaran, bisa diulangi? Oh ya, mau absensi aja Mas, memastikan apakah hari ini semua timnya hadir atau ada yang izin untuk berhalangan hadir. Ada dua mahasiswa dari instansi lain itu tidak hadir, Ibu. Oh ya, atas nama siapa tuh yang nggak bisa hadir hari ini? Dari UKI, Ibu. Nah, untuk namanya saya lupa Oh, ya udah nanti saya cek di absensi aja ya karena untuk. karena Mm-mm. beliau nggak aktif, Ibu, Oh, baik, ya dalam sudah. pembuatan tugas ini. Oke, kalau begitu baik. Baik, kalau seperti itu absennya saya sudah noted. Silakan Mas Dinar dan tim untuk memulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Ibu Susi, Ibu Putih, maaf, dan Pak Ardiansa selaku mentor dan DPP kita pada program MSIB ini dalam MSIB di Studi Independen di Indonesia. Kenalkan, nama saya Dinar Bali selaku Ketua Kelompok, selaku Ketua Kelompok pada tugas akhir ini di BIM 8B. Mungkin langsung mulai, Ibu. Untuk anggota-anggota saya itu ada di slide 2. Yang pertama, nama PPT-nya saya di Dinar Bali. slideshow aja Mas, mungkin PPT-nya di Gimana, Ibu? slideshow aja. PPT-nya di Gimana? slideshow, bisa kah? Oh, slideshow. Biar lebih kelihatan juga. Ya, oke. Baik. Yang pertama itu dari saya sendiri, Dinar Bali. Yang kedua itu ada Fajritan Ramasanda. Yang ketiga ada Auliani. Yang keempat ada Vigo Alfredo. Yang kelima Queen Helena. Yang keenam Muhammad Alif Rizky. Yang ketujuh Auliana. Yang kedelapan Teddy Asari. Yang kesembilan Fitria. Dan yang terakhir Abdul. Kemudian langsung masuk kita ke latar belakang. Eh, Cirebon, kota di pesisir utara Pulau Jawa, merupakan destinasi wisata dan pusat perdagangan yang berkembang pesat di Indonesia. Kaya akan budaya dan sejarah, termasuk warisan Kesultanan Cirebon dan batik Megang. Kota ini juga strategis untuk ekonomi karena berada di jalur pantura antara Jakarta dan Surabaya.
pertumbuhan ekonomi dan pariwisata telah meningkat kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, pembangunan hotel di Cirebon sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang berkualitas. Sektor pariwisata menawarkan atraksi menarik seperti keraton, situs sejarah, dan kuliner khas. Perkembangan industri dan bisnis menciptakan peluang bagi segmen korporat yang membutuhkan fasilitas pertemuan dan penginapan. Pembangunan hotel juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam rangka mendukung perkembangan kota, hotel di Cirebon diharapkan memberikan pengalaman menginap yang nyaman, mempromosikan pariwisata lokal, dan menjadi salah satu penunjang utama dalam menciptakan Cirebon sebagai destinasi unggulan di Indonesia. Ini metode kerja kita untuk tugas akhir kelompok ini itu menggunakan Archicad, yang dimana tools-tools yang kita gunakan itu yang pertama ada wall tool, slab tool, window and door tools, columns tools, beam tool, stair tool, mesh tool, zone tool, object tool, mode tool, visualisasi tool, gitu. Tuh, ada 11 tool yang kita pakai menggunakan di Archicad untuk tugas ini. Next, selanjutnya untuk lokasi mungkin akan dijelaskan kepada Fajri dan Ramasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Putih dan Bapak Diansyah. Di sini saya akan menjelaskan dari segi lokasi. Untuk lokasi itu bangunannya berada di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, dengan kode pos 45153. Kemudian geografi lokasi itu adalah berdekatan dengan Rumah Sakit Permata Cirebon, Astra Daihatsu Tuparev Cirebon, Bhinneka Sattel Cirebon, dan Masjid Ar-Rodroh. Kemudian jenis bangunannya itu adalah Hotel Konvensi Minang 4. Topografi wilayahnya itu Cirebon terletak di pesisir utara Jawa Barat, Indonesia. Topografi wilayah Cirebon relatif datar di bagian pesisir, namun semakin ke arah selatan, wilayah ini mulai berbukit dan bergunung-gunung. Kemudian untuk musimnya, di Cirebon itu memiliki iklim musim tropis, hangat hingga panas dengan dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan yang panjang dan musim kemarau yang pendek. Untuk poin A, itu adalah periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret. Itu adalah musim hujan, mengalami suhu minimum 25 derajat Celcius dan suhu maksimum 31 derajat Celcius. Cuaca sebagian berangin, kadang terang, kadang tenang, jarang berangin kencang, curah hujan yang melimpah sampai 468 mm selama 71 hari. Kemudian poin B itu adalah periode 21 Maret sampai 20 Januari. Musim hujan mengalami suhu minimum 26 derajat Celcius dan suhu maksimum 33 derajat Celcius. Sering berangin, tenang secara berkala, jarang angin kencang, curah hujan yang cukup besar mencapai 331 mm selama 64 hari. Kemudian yang poin C itu adalah periode 21 Januari sampai 20 September pada musim kemarau mengalami suhu minimum 25 derajat Celcius dan suhu maksimum 33 derajat Celcius. Sangat berangin, jarang ada angin yang tenang atau kencang. Curah hujan sangat rendah sampai 28 mm selama 3 hari. Untuk poin D itu adalah periode 21 September sampai 21 Januari. Musim hujan mengalami suhu minimum 26 derajat Celcius dan suhu maksimum 34 derajat Celcius. Biasanya berangin, terkadang tenang, jarang angin kencang, curah hujan yang tinggi sampai 303 mm selama 46 hari. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Queenie Helena. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak iklim. Terlihat dari gambar menunjukkan dampak iklim
Yang pertama, memiliki frekuensi 56% keinginan untuk pergi keluar karena cuaca hangat, berangin, atau tenang, dan tidak terlalu berangin. Yang kedua, memiliki frekuensi 44% untuk melindungi diri dari angin dan matahari karena cuaca hangat tetapi berangin dan panas. Yang ketiga, memiliki frekuensi 0% untuk pergi keluar karena terlalu dingin, ingin melindungi diri dari angin dan membutuhkan kehangatan. Yang keempat, memiliki frekuensi 0% untuk keluar rumah jika tidak terlalu membutuhkan. Itu nggak bisa baca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teddy Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mas Teddy Nggak ada suaranya. masih ke mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Kuni Helena. Glacio Ratio. Di sini ada fasad utara, yaitu cuaca dingin menyebabkan hilangnya panas dan kurangnya sinar matahari mengurangi perolehan panas. Oleh karena itu, strategi harus difokuskan pada pengurangan perolehan sinar matahari untuk memaksimalkan pengguna kaca serta menambahkan elemen peneduh. Kemudian ada fasad selatan. Di sini ada udara segar yang mengalir dari sisi selatan, memiliki kualitas yang sangat baik untuk sirkulasi di dalam ruangan. Hal ini memastikan bahwa ruangan selalu memiliki pasokan udara yang cukup, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni. Untuk fasad barat, cuaca dingin mengakibatkan kehilangan panas, sementara sinar matahari yang kurang optimal hanya memberikan paparan sebanyak 2.509 jam per tahun, sehingga memengaruhi rasio kaca yang digunakan. Dan ada fasad timur, yaitu cahaya matahari pagi yang datang dari arah timur sangat penting untuk memasuki bangunan dan menghangatkan suhu ruangan. Oleh karena itu, jumlah jendela yang menghadap ke arah sinar matahari pagi harus ditingkatkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya shading. Arah matahari merupakan salah satu aspek penting dalam navigasi, astronomi, dan penentuan waktu di bumi. Di sebagian besar wilayah bumi, matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Oleh karena itu, pada pagi hari kita bisa melihat matahari muncul dari timur dan menghilang ke arah barat pada sore hari atau pada senja hari berikut bagian barat dan timur. Pada bagian timur, fasad ini mengalami frekuensi yang tinggi yang merugikan jam yang terlalu panas. Ketika panas berlebihan, terjadi dampak yang bisa sangat signifikan. Pemanasan yang menguntungkan dari matahari jarang terjadi. Ketika pemanasan matahari terjadi, manfaatnya rendah. Sangat disarankan untuk membuat bayangan. Bayangan yang paling efektif untuk tapak yaitu jenis IGRET. Pada bagian barat, fasad ini mengalami frekuensi yang sangat tinggi yang merugikan jam yang terlalu panas. Ketika panas berlebihan terjadi, dampaknya sangat signifikan. Pemanasan yang menguntungkan dari matahari jarang terjadi. Ketika pemanasan matahari terjadi, manfaatnya rendah, sangat disarankan untuk membuat bayangan atau pelindung bayangan yang paling efektif untuk tapak yaitu jenis IGRET.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Auliana. Topolite. Jika terlihat dari fotonya, terlihat bahwa topolite dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dimulai dengan penerangan umum dan diakhiri dengan item. Penerangan dekoratif. Kondisi yang paling umum terjadi di Indramayu adalah low dynamic dengan frekuensi 28%. Low dynamic merupakan jenis skylight yang menggunakan kaca transmisi cahaya rendah. Transparansi adalah ukuran seberapa banyak cahaya dapat menembus suatu bahan. Kaca transmisi cahaya rendah memungkinkan lebih sedikit sinar matahari yang masuk ke ruangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Auliani. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Desain konseptual Hotel Diamond memiliki arsitektur modern berbentuk berlian dengan fasad kaca, baja, dan marmer. Setiap pencahayaan LED yang memukau, lobi elegan dengan chandelier dan lantai marmer menyambut tamu. Sementara kamar mewah dilengkapi tempat tidur, nyaman teknologi modern, dan pemandangan indah. Restoran internasional dan rooftop bar menawarkan pengalaman kuliner istimewa, didukung fasilitas kolam renang infinity, spa, gym, ruang pertemuan, dan ballroom. Taman indah dengan air mancur dan sistem energi terbarukan menambah daya tarik, menjadikan Hotel Diamond ikon kemewahan dan kenyamanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ani. Baik, di sini adalah denah hotel yang kita buat. Untuk denah lantai 1, seperti setiap kolom itu memiliki 4 meter. Ada kendala kah? Bisa Baik, dilanjutkan, Mas Alif atau saya siapa? tadi menjelaskan lantai 1 sama 2. Mohon maaf nih, Di. Aku kok putus-putus ya suaranya Mas Kemudian Fajridan ya? itu dari bukit Jatimet 3.000 mili. Suaranya boleh dipastiin jelas dulu, Mas. Soalnya nggak kedengaran jadinya penjelasannya. Tadi jelas. Ini jadi putus-putus. Aku nggak terinfo soal ngomong apa. Halo. Iya. Oke, mohon maaf ya Ibu, Bapak. Tadi ini ada masalah di ini ya. Iya, boleh dilanjutkan kembali. Kalau
lagi di satu ruangan, mungkin yang lain suaranya bisa dikecilin biar nggak mantul ya. Ya, baik Ibu. Untuk dena lantai 1 itu adalah ruangan lobby. Jadi di lobby ini ada lift, ada tangga darurat juga. Kemudian di depan itu ada parkiran, lahan parkir. Panjangnya itu 28 dan lebarnya juga 28 meter. Untuk tingginya 3 meter satu lantai. Total ada 9 lantai dengan rooftop. Total ada 9 lantai dengan rooftop. Kemudian ada lantai 2 sampai 7 itu full kamar untuk tamu. Dan untuk lantai 8 itu adalah lantai untuk khusus VIP. Kemudian di lantai 9 nanti ada rooftop. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Rizky. Baik, di sini ada analisa perancangan untuk kondisi tapak. Lokasi tapak terpilih berada di Jalan Tufarep nomor 76, Sutawi Nangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berkode pos 45153. Lokasi tersebut di bagian timur barat, di samping kiri, di dekat Astra Daihatsu Cirebon, Tufa Ref, di depannya Pertamina. Nah, untuk zoning sendiri berada di zona pada perancangan Diamond Hotel, mempunyai 4 zona dengan pembagian secara vertikal. Untuk zona pertama berwarna hijau yang digunakan sebagai area publik seperti lobby, bar room, meet room, restoran. Untuk zona kedua berwarna biru yang digunakan sebagai area semi publik seperti ruang pengelola. Sedangkan untuk zona ketiga berwarna merah yang digunakan sebagai area privat seperti kamar hunian. Dan terakhir zona keempat berwarna kuning yang berfungsi sebagai area servis. Ini untuk hasil renderin hotel yang berlokasi di Cirebon. Mungkin tambahan Ibu untuk rencana anggaran biaya untuk kita cantumkan itu untuk harga biasanya di daerah Cirebon itu borongan itu per meter persegi itu dengan harga 3.500.000 sampai 4 juta itu kalau di daerah Cirebon. Kenapa bisa sampai 4 juta? Di daerah ini sudah termasuk wilayah perkotaan. Masuk wilayah perkotaan. Dan kalau misalkan luas lahan yang kita ingin bangun itu 28 itu 740 persegi. Tapi 784 meter persegi. Dan kalau misalkan dikali dengan jumlah lantai itu kita ada 9 lantai dan kemudian dikali dengan 3.500.000. Itu total pengeluaran untuk biaya gedung ini 24.696.000.000.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang dimana presentasi ini mungkin banyak kekeliruan. Kalau lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok BIM 8B untuk presentasinya. Oh, untuk RAB-nya, Mas Dinar ini berarti nggak ada masuk ke PPT atau Excel-nya gitu belum sempat ada ya untuk RAB-nya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Dinar itu nggak ada Excel atau apanya gitu ya. Halo Mas Tidak Dinar ada ya? apa itu? Oh, oke. Baik. Baik, izin teman-teman aku kasih sedikit feedback atau saran terkait presentasinya. Ya, pertama-tama untuk secara format dan desain memang lebih ini ya, lebih niat nih karena ada sedikit desain PPT-nya. Namun sangat disayangkan untuk informasi yang disampaikan terkait hotel yang dibangun masih sangat minim sekali. Karena di sini aku belum lihat tadi ekonomi mungkin sudah disampaikan RAB-nya secara lisan ya. Cuma sebenarnya kalau kita ngomongin RAB tadi Mas Dinar dan tim menyatakan 3,4 juta itu mungkin bikin rumah kali ya. Kalau bikin hotel tinggi, walaupun ini bukan high rise building, tapi sudah uh, middle rise building kali ya di sekitar 9 lantai itu nggak mungkin sih harganya segitu. Pasti lebih dari itu. Dan itu pun banyak aspek lainnya di luar itu. Maksudnya tidak hanya konstruksinya saja, ada mungkin pembelian tanah, pembebasan tanah, persiapan lahan, belum lagi perizinan, lalu dari struktur MEP dan sebagainya. Ini tadi hotelnya hotel bintang berapa ya? Sorry, mungkin saya kurang tadi kelewat. Mungkin Mas Dinar atau tim boleh loh, nggak harus Mas Dinar aja yang ngomong, dari yang lain mungkin dari Mas Alip atau Mbak Winnie boleh menjawab pertanyaannya juga karena ini kan teamwork ya, kerja sama tim. Tadi ini hotelnya bintang berapa ya, teman-teman? Kalau perencanaan sih bintang 4 sih, Bu. Oh, oke, baik. Kalau dari bintang 4 sendiri sebenarnya tadi yang disampaikan mungkin bisa sambil dibuka PPT-nya, di close aja sih apa view-nya dibuka PPT biasa. Tadi ada penjelasan terkait fasilitas-fasilitas apa saja nih yang ada di bintang 4 gitu. Ini yang sharing siapa ya Mbak Aku ini ya? Mungkin di escape dulu. Bisa disorot lagi untuk slide yang menyatakan fasilitas-fasilitas hotel bintang 4 Mbak Aku ini. Nah, itu ada yang fasilitas. Yang ini udah baik terkait pertimbangan dari aspek lingkungannya sudah baik, terkait pencahayaan sinar matahari, sirkulasi udara itu udah oke. Nah, untuk yang desain konseptual ini sebenarnya teman-teman di sini sudah paham bahwa dari hotel bintang 4 sendiri termasuk hotel luxury, jadi punya banyak fasilitas pendukung. Namun sangat sayang kan nih belum muncul ya di penjelasannya bahwa di mana sih lokasi lobbynya, karena tadi di screenshot denahnya masih kecil banget, jadi nggak kelihatan nih lobbynya di sebelah mana, terus fasilitas kolam renangnya di sebelah mana, karena kan ini 9 lantai, kalau lihat dari masa bangunannya itu full sekali ya, masa bangunannya full, terus area parkirnya di sebelah mana gitu, jadi aku rasa untuk perubahan masanya masih kurang dieksplor lagi, walaupun sudah secara kebutuhan nih teman-teman tahu nih harus harus ada apa aja sih di Hotel Bintang 4, namun belum tertuang di sini.
Lalu aku juga tadi notes terkait kondisi tapak. Nah, di bawah yang analisa perancangan. Nah, yang Dana Hotel dulu deh di bawahnya. Setelah desain konseptual, ini harusnya ditambahin lagi untuk area-areanya. Next slide-nya, Mbak aku ini yang Dana Hotel. Yang 15, slide 15, boleh tolong diklik. Ya, oke. Yang Dana Hotel ini, karena ini kecil ya, aku harapannya sih satu slide bisa satu nih, biar aku bisa zoom juga. Ini isinya ada apa aja. Karena di sini belum kelihatan parkirnya di mana gitu ya, karena kan ini hotel gitu. Areanya sangat sempit. Namun kalau lihat dari penjelasannya tadi ini lantai 1 isinya lobby dan services, 2 langsung kamar gitu ya. 2 sama 7 langsung kamar. Padahal harusnya mungkin di hotel tuh ada ruang meeting, ada restoran gitu. Yang nggak mungkin menurut aku muat di lantai 21-nya itu gitu. Melihat kamarnya begitu banyak ya dari lantai 2 sampai 8 ini. Nah, terus untuk denah juga aku rasa kayaknya mungkin lantai 2, 7 sama 8 ini belum berbentuk denah yang proper untuk denah-denah kamar ya. Karena kan denah kamar tuh biasanya identiknya ya tipikal gitu. Ini di sini belum kelihatan juga untuk denah tipikal kamarnya seperti apa yang membedakan tipikal lantai 2 sampai 7, dimana biasanya mungkin tipe kamarnya yang sederhana, yang standar. Sedangkan di lantai 8 tuh bedanya apa? Apakah lebih besar? Apakah modularnya itu 2 kalinya? Itu sini belum muncul juga. Untuk secara grid, em, untuk hotel sebenarnya ngambil 4 meter tuh oke. Karena dia kan menggunakan lebarnya ya. 4 meter tuh masih termasuk oke sih sebenarnya. Namun ini kalau dilihat tadi 3D-nya itu kan mepet banget kanan kiri ya gitu. Itu sebenarnya harus diperhatikan lagi GSB dan segala macam kalau teman-teman pelajari. Saya rasa sih biasanya dalam suatu tapak sangat tidak disarankan bahwa ada sebuah bangunan yang full sampai tapak ujung-ujungnya tuh ada nempel bangunan ya gitu. Apalagi nih sekilas kelihatannya kayak nggak double dinding, nggak double wall, jadi seolah-olah dinding kamarnya itu sekaligus dinding luar, nggak ada pagar lagi. Itu yang mungkin teman-teman bisa explore lagi. Karena harapannya kan presentasi ini tuh sebenarnya latihan buat teman-teman persiapan untuk nantinya skripsi ataupun ada presentasi-presentasi project ke depannya. Jadi tujuan presentasi ini juga lebih ke penyampaian informasi ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau desain presentasinya sudah baik, sudah sangat bagus, namun informasi yang disampaikan masih sangat minim. Bisa next lagi Mbak Queenie di next PPT-nya, next slide-nya. Nah, baik. Yang ini juga sama nih, padahal secara deskripsi sudah sangat baik, cuma karena ini presentasi akan lebih baik kalau informasinya dituangkan dalam bentuk gambar. Jadi dibagi 2 slide, kondisi tapaknya bisa dimasukin gambar maps. Sekarang kan Google Maps gampang ya, tinggal di screenshot aja. Terus dikasih tahu lokasi sekelilingnya Astra tuh yang sebelah mana sih gitu. Jadi terlihat di gambarnya. Untuk zoning nih juga sama. Harusnya harapannya tuh teman-teman menunjukkannya dari denahnya mungkin atau dari potongan bisa ngasih warna-warnanya ini nih. Karena tadi aku kira nih setelah slide ini akan ada apa ya, ada gambar warna-warnanya nih, mana yang hijau, mana yang apa lagi, ada hijau, ada biru. Nah, tuh. Jadi agak lebih sulit membayangkannya kalau misalnya hanya dari naratif aja gitu. Nah, itu aja sih paling. Oh, sama jadi secara aspek visualnya jadi tadi juga cuma satu ya 3D-nya di akhir, padahal harapannya teman-teman bisa ngasih beberapa angle gitu, apakah dari tampak atas, dari tampak kanan, gitu. Seperti apa. Jadi
harapan visualnya juga bisa lebih dibanyakin. Secara aspek sosialnya, ya aku harap sih kalau Cirebon tuh memang sangat baik ya, potensi bisnisnya untuk hotel memang sedang menjamur di Cirebon banyak. Untuk bintang 4 juga cukup sudah banyak saingannya atau referensinya. Jadi secara sosial sih mungkin secara demand harusnya ada gitu. Secara ekonomi tadi RAB aku harapannya bisa lebih diekspor lagi, mungkin cari referensi lagi terkait apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan ini, terus butuh modal berapa dan balik modalnya berapa lama. Lalu di sini juga budaya nih, tadi kan disebutkan memang Cirebon sangat kental dengan budayanya, batiknya dan sebagainya gitu. Nah, sangat disayangkan juga aspek budaya ini belum diterapkan sama teman-teman di desain hotelnya gitu. Karena oke, luxury, tapi apa sih yang membedakan hotel luxury ini dengan hotel lainnya? Nah, karena ini di Cirebon sih harapannya beberapa kebudayaan Cirebon bisa diadopsi di desain ini gitu. Oke, kalau dari aku itu aja sih feedbacknya teman-teman. Dari Mas Ardiansyah, monggo untuk saran dan feedbacknya buat teman-teman BIM 8B. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya saya tanya di grup ini ada arsitekturnya atau sipil semua? Sipil semua Bapak. Oke, sipil semua ya. Oke, sama kayak di BIM 8A. Saya nggak ngelihat apa sih hotel bintang 4-nya ya. Tadi kan dibilang hotel bintang 4 ya. Fasilitas hotel bintang 4 itu apa aja? Itu harus dimunculkan di laporan ini. Jadi itu salah satu untuk membataskan ide desain kalian itu. Nah, di samping mengkaitkan sama kayak yang dibilang Mbak Putih bahwa kearifan lokal bisa diangkat ya Cirebon itu. Nah, dan saya tidak melihat apa namanya fasilitas-fasilitasnya itu nggak keluar di desainnya, fasilitas pendukung untuk hotel bintang 4 itu apa aja ya. Terus apa jenis kamarnya juga tidak ada detailnya. Nah, itu harus di perencanaan harus dikeluarkan detailnya ya. Kamarnya tipe standar itu apa aja yang di dalamnya, yang deluxe-nya apa, suite-nya apa, makanya itu harus dibuat apa aja jenis kamar-kamarnya yang akan ditampilkan. Dari RAB benar yang dibilang tadi harus ditampilkan dari apa Excel-nya. Kalau kalian buatnya di Excel ya tampilkan Excel-nya berapa sih anggaran untuk membangun sebuah hotel bintang 4 ya. Kalau saya pikir tadi yang dibilang 3 juta itu masih kemurahan ya. Jadi kalau segitu banyak orang buat hotel nanti. Ya. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan apalagi nanti ke depannya kalau kalian berkecimpung di dalam dunia proyek itu daya tarik nilai jualnya di sini ya di persentase inilah apa yang bisa ditampilkan ya kita harus tampilkan. Kita harus menunjukkan kualitas kita itu di desain ini ya. Oke, dari saya itu aja Mbak Putih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Mas Ardiansyah feedbacknya. Jadi paham sih memang di sini kan teman-teman latar belakangnya lebih ke sipil ya gitu. Cuma perlu diketahui bahwa sipil ini kan memang nantinya akan mengakomodir desain ya. Kesulitan bagaimana kalian menghitung struktur, menentukan grade
ini bisa bilang masih sangat sederhana ya. Jadi harapannya walaupun base-nya sipil, tetap tahu standar-standar biasanya untuk mendesain dan project tuh dari awal sampai akhir apa aja sih, seperti itu. Baik, teman-teman, dari teman-teman sendiri ada yang mau disampaikan kah ke kami atau ke teman-teman yang lain terkait proyek kolaborasi ini? Oh, mohon maaf ya kalau suaranya kecil, aku baru ngeh lagi. Oh, baik. Baik, teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, sekali lagi terima kasih teman-teman BEM 8B untuk hasil presentasi proyek kolaborasinya. Saya dan Mas Ardiansyah sangat mengapresiasi teman-teman sudah maksimalkan waktu untuk bisa mulai dari menyiapkan presentasinya sampai hari ini menyiapkan presentasi sudah sangat baik. Harapannya bisa semoga dari hari ini ada yang teman-teman bisa ambil masukan dan sarannya untuk lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat terus. Bagi teman-teman yang masih nyambi-nyambi KKN nih juga semoga lancar KKN-nya, sehat-sehat selalu. Saya izin cukupkan untuk agenda presentasi proyek kolaborasi kelompok BIM 8B hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak. Kekurangannya. Terima kasih banyak ya. Semangat terus. Ketua, makasih banyak. Oke, selamat ya, sukses semuanya, hebat. Ya, Bapak. makasih, Pak. Selamat semuanya ya. Ya pulang. Pagi posko. Sedih.